Salam jumpa Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan media pembelajaran Mandiri Bina Cipta, yaitu pembelajaran daring dengan aplikasi e-learning.mbc.or.id. Jadi pertama-tama untuk mengakses media pembelajaran tersebut, kita harus membuka dulu browser yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan Google Chrome. Jadi Anda pun bisa menggunakan browser-browser yang lain sesuai dengan minat dan kesukaan masing-masing. Tapi dalam kasus ini, saya akan mencontohkan menggunakan Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, kita akan memasukkan alamat situs media pembelajaran kita yang ada di https e-learning.mbc.or.id. Inilah tampilan awal dari media pembelajaran Mandiri Bina Cipta. Nah, di sini kita bisa masuk dan login untuk bisa menggunakan. Jadi kita tentunya harus masuk dulu di bagian nama pengguna. Kita masukkan user ID kita. Dalam hal ini kita menggunakan nick masing-masing. Kemudian passwordnya kita tulis Bing 78. Sudah, setelah itu kita klik masuk. Nah, ini setelah masuk ke daring, berarti setelah muncul seperti ini, artinya kita sudah bisa sukses untuk login ke sistem pembelajaran kita. Jadi ini bisa kita geser-geser untuk memperbesar layar, nanti untuk menampilkan diklik kembali. Itu juga yang di sebelah kiri. Dengan klik ini dia akan geser. Oke, itu tergantung kebutuhan kita. Nah, inilah dashboard halaman depan kita sebagai seorang guru atau tutor di Mandiri Bina Cipta. Kita bisa melihat mata pelajaran yang sedang kita ampu di semester ini. Ini ada beberapa contoh mata pelajaran yang nantinya bisa kita isikan, kita edit, dan kita masukkan materi-materi kita. Nah, pertama kita pilih dulu mata pelajaran yang akan kita isikan materinya. Nah, dalam hal ini misalnya kita akan mengisi mata pelajaran sosiologi. Ini salah satu saya pilih mata pelajarannya. Nah, inilah mata pelajaran sosiologi. Terlihat di sini masih kosong, tidak ada materi apa-apa, ya. Jadi di sini tugas kita adalah mengisikan materi, mengisikan tugas, ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengecek apakah siswa sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di dalamnya. Untuk memulainya, untuk bisa mengedit, menambahkan materi atau hal-hal yang lain, kita tentunya harus menghidupkan dulu ini, hidupkan mode ubah. Nah, kondisi akan berbeda apabila nanti browsernya itu yang muncul adalah bar bahasa Inggris. Nanti silakan dirubah bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di atasnya ini nanti akan muncul pilihan bahasa. Tetapi secara default, bahasa yang muncul adalah bahasa Indonesia. Nah, setelah kita klik hidupkan mode ubah, ini tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilan mode ubah. Artinya kita sudah siap untuk melakukan perubahan, menambahkan materi, menambahkan aktivitas, ataupun sumber-sumber ke dalam pembelajaran kita. Nah, perlu diketahui bahwa nanti pembelajaran ini kita menggunakan sistem topik. Jadi topiknya, materi-materi yang akan kita ajarkan, kita pilah menjadi beberapa topik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam program pembelajaran kesetaraan itu, dalam satu semester itu kita harus menyelesaikan beberapa modul. Di semester genap di semester ganjil kita menyelesaikan 3 modul, dan di semester genap kita menyelesaikan 2 modul. Di mana masing-masing modul itu akan terbagi lagi menjadi beberapa unit. Tugas kita sekarang adalah kita pilah dulu modul-modul kita itu akan kita jadikan beberapa topik. Ya, sesuai dengan kepadatan dan tingkat kesulitan dari mata pelajaran yang kita ampu. Jadi kalau misalnya pembelajaran itu mudah, silakan dibagi topiknya menjadi lebih sedikit, tetapi kalau itu susah, silakan dipecah-pecah lagi menjadi
bagian-bagian yang lebih kecil sehingga peserta didik kita bisa memahami materi yang kita sampaikan. Nah, jadi setelah itu terbentuk, kita akan sudah punya gambaran beberapa topik yang akan kita buat. Kita bisa mengisikan dan menambahkan materi-materi itu ke dalam media pembelajaran kita. Nah, dalam hal ini, sosiologi ini kita akan bagi menjadi beberapa topik. Kita lihat dulu materinya. Nah, kita lihat, misalnya sebagai contoh, di modul 1 sosiologi itu terbagi menjadi 3 unit, di mana masing-masing unit itu ada beberapa lagi sub-bagiannya. Nah, saya merencanakan bahwa pembelajaran sosiologi untuk modul 1 ini akan saya bagi menjadi 3 topik sesuai dengan jumlah unit yang ada. Tetapi, kalau misalnya nanti materi ini terlalu banyak, bisa jadi atau bisa juga satu unit itu dipecah menjadi 2 ataupun 3 topik pembahasan. Nah, itu nanti silakan disesuaikan dengan waktu dan tingkat kesulitan dari materi yang akan diajarkan. Jadi, untuk sosiologi ini sesuai dengan unit yang muncul, itu ada 3 unit, maka ini akan saya pecah menjadi 3 topik untuk modul 1. Mari kita kembali ke halaman media pembelajaran kita. Jadi, kita akan pilih menjadi 3 topik. Nah, kalau di sini kita lihat cuma ada 1 topik, artinya kita nanti bisa menambahkan topik-topik lagi sesuai dengan jumlah materi yang akan kita tambahkan. Ini tinggal klik tambah topik. Ya, jadi kita mau menambahkan lagi berapa topik? Misalnya lagi 2, lagi 3, lagi 4. Nah, untuk sementara kita tambahkan 2 dulu, sesuai dengan jumlah unit yang ada di modul 1. Jadi jumlah di sini itu relatif sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu nantinya. Nah, sehingga setelah kita tambahkan 2 topik, munculnya seperti ini. Ini topik 1, topik 2, topik 3. Terkadang kita juga ingin bahwa judulnya ini berubah, tidak lagi menggunakan topik 1, topik 2, topik 3. Bisa juga disesuaikan, mungkin dengan selera yang lain. Misalnya, saya tidak ingin menggunakan nama topik, tetapi saya ingin modul 1, unit 1, bisa juga seperti itu. Nah, bagaimana cara merubahnya? Tinggal sederhana. Jadi, bisa dirubah langsung di sini, tinggal diklik, tuliskan. Modul 1, unit 1. Ini misalnya, tinggal tekan enter. Seperti itu. Nah, tapi saya pribadi lebih suka menggunakan judul topik. Agak berbeda tampilannya dengan yang tadi. Kalau saya sukanya seperti ini. Berarti topik 1 sudah selesai. Kita selesaikan topik 1, baru nanti kita lanjut ke topik-topik berikutnya. Nah, setelah kita merubah topik 1, kita pun bisa menambahkan beberapa saran, misalnya, atau menambahkan beberapa kata pengantar. Nah, untuk itu, kita bisa tambahkan yang paling atas ini. Ini nggak ada tulisan topiknya kan? Ini adalah pendahuluan atau bagian umum dari kita yang akan nanti muncul pertama kali sebelum mereka mengklik salah satu topik yang ada. Di bagian ini, bisa juga kita memasukkan kalimat sapaan kita atau kontrak belajar kita dengan peserta didik. Jadi untuk merubahnya sederhana, tinggal klik di bagian sini, klik edit bagian. Nah, ini bagian yang di atas. Kalau mau diganti kata umumnya ini silakan, kalau mau dibiarkan juga nggak apa-apa, sesuai dengan keinginan Anda. Ya, nah, terus apa yang terus kita buat? Kita buatnya di sini, di ringkasan. Nah, di ringkasan bisa kita isikan selamat datang atau yang lainnya. Sebagai contoh, selamat datang para peserta didik program kesetaraan mandiri Bina Cipta. Perkenalkan, saya yang akan membantu Anda dalam pembelajaran sosiologi pada semester tahun pelajaran ini.
dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari beberapa materi, antara lain seperti ini. Ini tinggal copy, kalau misalnya bisa kita ambil sumbernya dari tempat yang lain, tinggal copy pastekan di sini. Nah, di bawahnya juga kita bisa tuliskan kontrak belajar kita dengan mereka. Dalam saya ini, sudah selesai, tinggal klik simpan perubahan. Ya, ini bagian umum sudah tuntas. Ya, bagian umum sudah tuntas. Nanti peserta didik akan lihat ketika diklik mata pelajarannya, inilah yang muncul pertama kali. Nah, selanjutnya tugas kita adalah menambahkan di topik 1. Apa yang perlu kita tambahkan? Nah, di topik 1 ini kita bisa menambahkan 1. Sumber atau materi pembelajaran. Kedua, tugas atau aktivitas bagi peserta didik. Nah, untuk menambahkan tersebut, di sini ada pilihan tambahkan aktivitas atau sumber. Ini diklik. Inilah tampilan form jendela aktivitas atau sumber. Jadi di sini sudah ada beberapa pilihan sumber atau ada beberapa pilihan aktivitas yang bisa kita gunakan melengkapi materi dan media pembelajaran kita. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ada alat eksternal, basis data, dan sebagainya. Nah, sebagai langkah awal, harapan kami adalah cukup gunakan forum, kemudian kuis, kemudian penugasan. Dan ini untuk aktivitasnya. Sedangkan untuk sumbernya bisa juga menggunakan file atau URL. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari menambahkan sumber belajar bagi peserta didik berupa file yang sudah kita siapkan sebelumnya. Baik itu dalam bentuk PDF, kemudian file dokumen Word, ataupun bisa menggunakan PowerPoint. Jadi sah-sah saja. Ya, atau kalau bisa juga menambahkan file gambar di dalamnya atau file video. Sama konsepnya. Oke, untuk pertama kita gunakan file ya, tinggal klik file. Di sini di bagian umum setelah muncul ini menambahkan file baru ke topik 1. Ya, artinya kita akan menambahkan sumber file ke dalam bagian topik 1. Di bagian nama cukup tuliskan materi ataupun nama lain sesuai dengan identitas, atau di sini tugas Anda adalah memberikan identitas terhadap file tersebut, terhadap sumber tersebut. Dalam hal ini saya contohkan menggunakan nama file, nama sumbernya adalah materi 1. Bisa juga dilengkapi dengan keterangan mengenal sosiologi. Selanjutnya di deskripsi, ini nggak usah diisikan, ini sifatnya opsional, boleh diisi boleh tidak. Nah, misalnya kalau kita ingin mengisikan deskripsi, tinggal tuliskan perintah seperti ini. Jadi di sini biasanya diisi dengan perintah ataupun petunjuk. Silakan buka file ini untuk
pelajari materi kita dalam topik ini. Ini ditampilkan deskripsinya di halaman kursus. Kalau kita ingin agar peserta didik melihat petunjuk ini meskipun dia belum mengkliknya. Selanjutnya pilih berkas. Nah, berkasnya di sini, di filenya ini kita masukkan nama file atau tinggal share aja, tinggal klik juga boleh. Seperti itu, tinggal pilih atau unggah berkas. Cara yang paling praktis adalah tinggal share file yang akan kita masukkan dari folder yang ada. Sebagai contoh, ini saya punya folder. Ya, ini adalah modul 1 unit 1. Jadi saya sengaja pecah modulnya menjadi beberapa bagian. Ini saya tarik ke dalam kotak yang putus-putus tadi. Nah, sehingga muncul seperti ini. Perhatikan warna biru, ketika dia sudah hilang, gambarnya lengkap, artinya sudah prosesnya sudah selesai, diupload, baru kita bisa lanjutkan, baru kita bisa simpan. Ya, nah di sini kita perlu melihat apakah tampilan seperti apa, di sini bisa dicek kok. Apakah mau di show size-nya dan sebagainya, tinggal tampilkan aja. Ya, boleh saja, tetapi ini tidak bisa diabaikan. Pengaturan modul umum pun bisa diabaikan. Pembatasan akses, ini kalau mau dibatasin aksesnya silakan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, yang paling penting yang perlu dicek adalah nanti penyelesaian aktivitasnya itu. Ini penyelesaian aktivitas. Jadi, nanti ketika siswa sudah mengerjakan kegiatan, karena nanti dia bisa menandai bahwa kegiatan itu sudah dilakukan. Baik itu secara manual, ataupun nanti secara otomatis. Jadi, kalau secara manual, siswa bisa menambahkan atau mengecek, menandai aktivitas tersebut sudah dilakukan meskipun dia belum melihat ataupun mengerjakannya. Jadi untuk materi-materi sumber itu dipersilakan, jadi biarkan mereka bisa mengklik secara manual. Tetapi nanti untuk penugasan, forum, atau diskusi, harapannya jangan diberikan untuk menyelesaikan aktivitas secara manual oleh siswa sendiri. Ya, ini karena di sini adalah file, nggak usah diapa-apakan. Setelah selesai, tinggal klik, simpan, dan kembali ke kursus. Nah, inilah kita sudah berhasil menambahkan sebuah aktivitas atau sumber ke dalam topik 1 kita. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan sumber ataupun materi yang lain, sumber ataupun aktivitas yang lain. Kalau tadi kita sudah menambahkan file sebagai sumber materinya, ya sebagai sumber materi untuk kita topik 1-nya, sekarang kita akan menambahkan file YouTube untuk kita tambahkan ke aplikasi ini. Apakah bisa? Bisa. Ya, jadi langkahnya sama. Tambahkan aktivitas atau sumber seperti yang tadi. Nah, tugas kita sekarang adalah yang dipilih adalah URL. Ini diklik, di sini kita tuliskan materi pengayaan misalnya. Jadi misalnya kita ingin menambahkan beberapa materi yang kita ambil dari YouTube atau kita sendiri yang membuat materi dan kita unggah ke YouTube untuk diakses oleh peserta didik kita, tinggal klikkan materi, kita tambahkan, tautkan link YouTube-nya ke dalam aplikasi pembelajaran kita. Nah, misalnya di sini kita beri nama dengan materi pengayaan. Nah, untuk namanya silakan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, tugas kita adalah menambahkan di sini URL eksternalnya itu mana. Nah, artinya kita harus lihat dulu YouTube-nya. Ya, kita buka YouTube, materi apa yang mau kita ingin tampilkan. Nah, jadi kita bisa susuri dulu. Nah, ini misalnya yang kita tambahkan, apa sih sosiologi itu sebenarnya? Nah, misalnya seperti itu, kita bisa ambil. Aktifkan. Ini dari kelas. Masih ingat gerakan ini? Ribuan mahasiswa dari... Nah, ini sudah kita dapatkan materinya. Jadi tinggal bagikan atau sematkan. Akan muncul seperti ini tinggal salin. Ya, jadi kalau mau kita merubah dari jam berapa, tinggal diatur waktunya. Salin, sudah disalin. Kita kembali ke aplikasi pembelajaran kita tadi. Kita masukkan linknya di sini, tautannya di sini.
Seperti itu. Di sini juga bisa kita tambahkan dengan keterangan. Untuk menambah seperti itu misalnya. Tampilkan juga. Jadi yang lainnya nggak usah diatur, ini pembatasan juga nggak perlu diatur, tinggal simpan dan kembali ke kursus. Ini dia. Kita sudah punya dua aktivitas, dua sumber yang harus dilakukan. Ini sebelah kanan, ini seperti yang saya sampaikan tadi ada kotak-kotaknya. Jadi kalau kotaknya seperti ini, nanti peserta didik tinggal centang, artinya mereka sudah melakukan kegiatan tersebut. Ya. Nah, itu tadi kita sudah menambahkan materi berupa sumber, baik itu file maupun berupa halaman YouTube. Ya, kalau kita menambahkan video, konsepnya sama, seperti menambahkan materi file tadi, seperti yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan aktivitas yang lain. Misalnya kita ingin agar peserta didik kita aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kita akan menambahkan forum diskusi. Sama konsepnya dengan yang tadi, caranya sama, tinggal klik tambah aktivitas atau sumber. Kita pilih forum. Ya, sama. Menambahkan forum ke topik 1. Di sini kita tuliskan nama forumnya, misalnya diskusi 1. Di diskusi 1 di sini tuliskan apa yang akan kita diskusikan. Ya. Misalnya yang kita diskusikan adalah, kita ambil dulu contoh. Boleh diambil dari modul atau mungkin dari sumber-sumber lain yang mungkin menurut Anda bisa dipakai untuk penugasan kepada peserta didik sehingga mereka mampu mengaplikasikan dan memahami materi yang sudah mereka pelajari. Misalnya seperti ini, kita tambahkan ini, kita ambil. Kita rubah sedikit konsepnya yang ada, misalnya. Mari kita diskusikan, atau coba diskusikan pokok pikiran para tokoh perintis ilmu sosiologi. Coba diskusikan pokok-pokok pikiran para tokoh perintis ilmu sosiologi. Ini contohnya. Kalau misalnya kita ingin membuat beberapa soal pun silakan. Ya, di sini di diskusi. Diskusi ini sifatnya terbuka, artinya mereka bisa memberikan jawaban dan mereka bisa memberikan masukan kepada peserta didik yang lain maupun kepada kita. Kita pun bisa memberikan perintah kepada mereka, silakan sampaikan permasalahan-permasalahan di dalam mempelajari sosiologi, bisa dituliskan di sini. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan tagihan yang diinginkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menambahkan forum di dalam topik itu, dalam media pembelajaran kita adalah ini, jenis forumnya. Saya menganjurkan, jadi bukan boleh juga menggunakan hal yang lain, tetapi yang saya anjurkan itu adalah penggunaan forum sebuah diskusi sederhana. Pilihlah sebuah diskusi sederhana, sehingga nanti tampilannya lebih mudah dilihat oleh peserta didik. Kita pun nanti akan lebih mudah dalam memberikan penanganan. Ini aja. Yang lainnya tinggal disesuaikan. Ya, mungkin di penilaian itu bisa dirubah atau mau dibiarkan pun nggak apa-apa. Ya, itu. Nah, yang terpenting sekarang adalah penyelesaian aktivitas. Nah, kalau tadi di penambahan file, penambahan link, itu kita tidak terlalu mengatur di penyelesaian aktivitas. Tetapi kalau di topik, saya berharap, karena topik ini merupakan sebuah aktivitas wajib harus diikutin, saya inginkan agar mereka melaksanakan kegiatan ini untuk menandai bahwa aktivitas ini sudah dilakukan. Oleh karena itu, penyelesaian aktivitas ini perlu kita atur lebih lanjut. Jadi kita klik penyelesaian aktivitasnya. Pelacakan penyelesaian, ini yang tersembulah siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual, ini kita ganti. Agar nanti peserta didik itu tidak menandainya aja tanpa mengikuti diskusi. Ya,
Ini kita klik, kita ganti dengan aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Ini pilihan kita. Nah, perlu dilihat, siswa harus melihat aktivitas ini untuk menyelesaikan. Ya, jadi diklik dulu biar dia bisa melihat, baru nanti ditandai. Kemudian, apakah dia harus mengirim, memposting diskusi atau balasan sebanyak 1. Nah, jadi ini diaktifkan, sehingga kalau peserta didiknya cuma melihat saja, ini belum dianggap selesai. Tapi kalau sudah membutuhkan atau mengirim data, mengirim posting ke diskusi, baru dianggap bahwa dia sudah mengikuti kegiatan ini. Ini dicentang diaktifkan. Ya, seperti ini. Ya, kalau sudah, itu aja yang perlu diatur, tinggal simpan dan kembali ke kursus. Kalau mau lihat tampilannya, silakan simpan dan tampilkan juga silakan. Simpan dan tampilkan akan terlihat seperti ini. Ini tampilannya nanti. Coba diskusikan pokok-pokok pikiran para tokoh perintis ilmu sosial. Tinggal pilih balas nanti oleh peserta didik yang lain yang ada. Nah, itu dia tadi terkait dengan pengisian diskusi. Kita kembali ke topik 1. Tinggal klik topik 1. Ini dia, topik diskusi sudah. Nah, kemudian kita pun bisa menambahkan kuis, menambahkan penugasan, maupun hal-hal yang lain ke dalam materi kita. Nah, jadi ini sudah konsepnya sama, ya, dengan penambahan materi yang lain, dengan sumber yang lain. Ini 3 contohnya. Untuk hal-hal yang lain bisa bereksplorasi sendiri masing-masing. Silakan nanti di-explore secara pribadi. Mungkin nanti ada kesulitan, tinggal dikomunikasikan, kita koordinasi dan kita pecahkan bersama-sama. Nah, seandainya nanti ada aktivitas yang terlanjur tidak perlu atau mungkin tidak akan digunakan, mudah. Tinggal klik di sini, pilih hapus untuk menghapusnya. Gitu. Nah, itu dia. Untuk menambahkan aktivitas atau sumber. Jadi, untuk topik-topik yang lain, konsepnya sama, metodenya sama, sejumlah materi-materi yang akan Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik. Harapan saya pribadi, usahakan di masing-masing topik itu bukan cuma satu jenis aktivitas. Berikan lebih dari satu aktivitas sehingga mereka bisa bereksplorasi, berikan diskusi, kemudian berikan penugasan. Nanti penugasannya itu pun nanti bisa dilakukan di beberapa topik sekaligus. Nah, kalau mau di masing-masing topik silakan. Yang jelas diskusi harus ada untuk menunjukkan bahwa mereka itu aktif di dalam konsep pembelajaran. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan penggunaan daring. Ya, nanti untuk selanjutnya dalam video yang kedua berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menambahkan aktivitas berupa kuis maupun dalam berupa penugasan. Ya, untuk sementara kita akan selesaikan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga MBC semakin jaya. Salam.